Hai, selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Rinka dalam pelajaran informatika. Di era digital seperti saat ini, internet sudah bukan hal yang asing lagi. Kaum milenial sepertinya sudah diharuskan untuk melek internet sedini mungkin. Banyak hal yang bisa dilakukan saat Anda semakin melek internet. Anda bisa mendapatkan segala informasi yang diinginkan melalui internet. Namun ingat, jangan cepat lengah pada kecanggihan dari internet ini. Anda harus bisa memanfaatkan internet dengan bijak. Jangan sampai internet malah memperbudak diri Anda. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai web browser. Perlu untuk kita ketahui bersama, browser sendiri sejatinya merupakan sebuah perangkat lunak atau dalam istilah komputer kita menyebutnya dengan sebutan software. Apa yang dimaksud dengan web browser? Sebelum kita mencari tahu pengertian dari web browser sendiri, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan mempelajari materi hari ini adalah siswa dapat lebih memahami akan pengertian, cara kerja, fungsi, dan macam-macam web browser. Apa itu web browser? Adakah yang tahu? Pengertian web browser dikutip dari Tokopedia, pengertian web browser adalah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk mencari, mengakses, dan menampilkan halaman web, terutama situs-situs, website, dan konten lain di internet. Pengertian web browser menurut Wikipedia adalah sebuah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengambil dan menyajikan dan melintasi berbagai sumber informasi yang ada di dalam jaringan internet. Sumber-sumber informasi yang dimaksud itu terdiri dari berbagai macam bentuk, seperti misalnya berupa halaman situs, gambar, video, infografis, konten, dan yang lainnya. Web browser mempermudah Anda dalam mengakses informasi kepada media seperti situs, blog, gambar, video, dan lain-lain. Web browser bisa juga digunakan sebagai media untuk berjejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Google+, dan lain-lain. Selain untuk berselancar di dunia internet, web browser juga dapat menyimpan file yang Anda cari saat menjelajah internet. Anda juga bisa membookmark situs yang Anda anggap penting. Dapat juga digunakan untuk mengakses mesin pencari, search engine seperti Google misalnya, yang bisa digunakan untuk mencari informasi. Serta masih banyak lagi manfaat dari web browser yang bisa Anda gunakan untuk mempermudah aktivitas berselancar di dunia maya. Web browser dapat diasumsikan sebagai alat pemandu menjelajah dunia maya dan mengeksplorasi seluruh informasi di dalamnya. Secara teknis, web browser merupakan program aplikasi yang mengakses segala sesuatu yang ada di internet dan menjalankan fungsi yang berkaitan dengan pengaksesan internet. Jika ditinjau dari frasa katanya, web browser terdiri dari dua kata berbahasa Inggris, yaitu kata web yang merupakan singkatan dari website, yaitu halaman situs yang ada di jaringan internet, dan juga kata browser yang dapat diartikan sebagai media penjelajah. Dari kedua arti kata ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa web browser merupakan alat penjelajah halaman situs website. Oke, kita masuk pada cara kerja browser. Ini adalah gambar cara kerja web browser. Di situ kamu bisa lihat ada user, ada web browser, ada DNS, ada server. DNS itu adalah domain name system atau sistem penampakan domain yang merupakan layanan yang menerjemahkan nama domain website menjadi alamat IP sehingga bisa diakses lebih cepat. Berikut adalah cara kerja web browser. Yang pertama, user sedang mengakses sebuah website dengan cara mengetik alamat situs. Jadi kamu mengetik alamat situsnya atau URL pada address bar di web browser. Dalam contoh ini adalah Google Chrome. Lanjut, yang kedua kemudian
web browser menerima permintaan dari user atau dari kita dan akan melakukan fetching atau pengambilan data pada DNS server. Lanjut yang ketiga, data yang telah diambil berupa IP dari perintah yang diketik user, contohnya ya Google. Web browser mendapatkan IP dari www.google.com. 4. Selanjutnya, web browser mengakses ke server dengan IP yang telah didapatkan dari DNS server. Yang kelima, server memberikan data konten dari www.google.com dalam bentuk HTML dan file lainnya seperti CSS, PHP, dan lain-lain. CSS itu adalah Cascading Style Sheet, merupakan aturan untuk mengatur beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. Ingat, CSS ini bukan merupakan bahasa pemrograman ya. Sedangkan PHP atau pemberi harapan palsu, bukan. PHP, Hypertext Preprocessor. Ya, Hypertext Preprocessor, yaitu bahasa script yang dapat ditanamkan atau disisipkan dalam HTML. Lanjut, yang keenam. Setelah itu, web browser menampilkan konten yang sesuai dengan permintaan user. Ya, seperti itulah cara kerja dari web browser dalam melaksanakan tugasnya sebagai media untuk mencari informasi dengan jaringan internet. Kita lanjut pada fungsi web browser. Di era milenial seperti ini, setiap harinya pengguna internet pasti tidak bisa terlepas dari penggunaan web browser, baik untuk membaca berita maupun menemukan informasi lainnya. Web browser sendiri memiliki beberapa fungsi, di antaranya seperti berikut. Yang pertama, membuka laman website. Dengan mengakses web browser, seseorang bisa langsung menuju ke alamat di mana ia akan mengakses data. Sementara itu, jika menggunakan search engine, maka ia akan mendapatkan beberapa website yang sesuai dengan kata kunci atau dimasukkan. Yang kedua adalah memastikan keamanan suatu web. Biasanya dalam web browser juga terdapat proses authentication atau proses verifikasi suatu website atau laman, dan juga untuk memastikan bahwa laman tersebut tidak berbahaya bagi perangkat jika dikunjungi. Misalnya untuk menghindarkan perangkat komputer atau gadget dari virus yang bisa menyebabkan kerusakan pada sistem tersebut. Yang ketiga, mendukung permintaan data. Fungsi lain dari web browser adalah untuk mendukung permintaan data yang dibutuhkan oleh pengguna yang dikenal dengan istilah requesting supporting data item. Hampir seluruh alamat web yang ada di internet bisa diakses dengan menggunakan web browser, dan data yang berupa foto atau media lainnya dapat disimpan atau didownload secara langsung dalam dokumen komputer. Kita lanjut pada mengumpulkan data dan memaksimalkan keterampilan. Selain memberikan akses pada laman yang dituju secara langsung, web browser juga berfungsi dalam mengumpulkan seluruh data pada suatu website termasuk efek yang ada di dalamnya, sehingga laman website tersebut dapat ditampilkan. Lanjut. Yang kelima, mendukung penggunaan search engine. Mesin pencari atau search engine secara umum merupakan bagian dari web browser, sehingga pengguna bisa mencari data dengan lebih mudah dan lebih cepat tanpa harus mengetikkan alamat pada address bar dalam menu web browser. Sekarang kita masuk pada macam-macam web browser. Saya ambil hanya 5 web browser yang terpopuler di antara kita, yaitu yang pertama adalah Internet Explorer. Internet Explorer penggunanya semakin sedikit. Walaupun begitu, tetap saja Internet Explorer masih saja ada yang menggunakannya sebagai web browser. Browser ini pernah digunakan sampai dengan 95% pengguna internet pada tahun 2002 sampai dengan 2003. Siapa yang tidak tahu dengan web browser yang satu ini? Para komputer dan penikmat internet zaman dulu pastinya tahu tentang web browser yang satu ini. Internet Explorer seringkali dikatakan sebagai web browser yang sangat lambat dalam mengakses sebuah situs web dan juga seringkali membuat jengkel orang yang menggunakannya. Microsoft Internet Explorer atau EA adalah perangkat lunak untuk menjelajah dunia maya internet yang berhasil dibuat oleh Microsoft. Browser ini pertama kali diperkenalkan pada 16 Agustus 1995.
Internet Explorer 8 adalah versi terakhir yang diperbaharui oleh Microsoft. Internet Explorer 8 kecepatannya jelas lebih cepat dari versi yang terdahulu, mampu mendeteksi kepalsuan sebuah website, mengamankan informasi yang bersifat pribadi atau sesuatu yang harus dirahasiakan menurut sobat, dan masih banyak lagi keunggulannya. Lanjut pada browser yang kedua. Browser yang kedua ini, ada yang tahu ini apa? Ini adalah Google Chrome. Hampir 60% pengguna internet di dunia menggunakan Chrome sebagai web browser mereka. Browser besutan Google hampir digunakan di seluruh negara, khususnya negara-negara yang ada di benua Asia, Amerika, dan Eropa. Yang selanjutnya adalah Google Chrome. Sekarang ini sudah dapat dipastikan hampir semua pengguna komputer maupun gadget di dunia pastinya memiliki web browser ini pada perangkat mereka. Selain karena populer, web browser yang satu ini juga terbukti dapat mengakses sebuah situs web yang dengan baik dan cepat. Google Chrome adalah perangkat lunak yang dibuat oleh Google yang digunakan untuk menjelajah internet. Browser ini adalah hasil pergabungan antara desain minimal dengan teknologi canggih agar web dapat diakses dengan lebih aman, cepat, dan mudah. Google Chrome saat ini menyediakan web browser terbaru mereka, yakni Google Chrome with 3D. Browser ini dapat terwujud karena adanya Hypertext Markup Language atau HTML5, merupakan teks atau file ASCII dan berisikan instruksi agar browser menampilkan suatu tampilan grafis pada sebuah halaman web. Kita lanjut pada yang ini juga tidak asing bagi kamu semua, yaitu Mozilla Firefox. Mozilla Firefox juga merupakan salah satu dari macam-macam browser yang paling banyak digunakan oleh para pengguna internet. Sekitar kurang lebih 1/6 jumlah pengguna internet di dunia, dan Indonesia merupakan salah satu negara pengguna Firefox terbanyak. Kita semua pastinya sudah mengenal web browser yang satu ini. Web browser ini memiliki sebuah ciri khas yang sangat ikonik, yaitu web browser dengan logo seekor rubah yang berapi. Browser ini memiliki penampilan yang cukup sederhana. Kinerja yang memutuskan dengan kecepatannya baik download maupun upload file. Lanjut pada yang ini juga sering digunakan oleh kamu semua, yaitu Opera. Opera juga merupakan salah satu dari macam-macam browser yang populer. Saat ini yang digunakan sekitar 6% pengguna internet di seluruh dunia untuk perangkat komputernya dan 11% pengguna internet untuk perangkat mobilenya. Opera adalah web browser yang dikembangkan oleh perusahaan operasi software yang berlokasi di Oslo, Norwegia pada tahun 1994. Opera dapat menampilkan situs web dalam satu layar. Kecepatan akses ini bisa disamakan dengan browser Mozilla Firefox, dan untuk soal keamanan, Opera tidak usah diragukan lagi. Opera telah memelopori banyak fitur yang kemudian ditiru oleh browser lainnya. Contohnya, Opera adalah browser pertama yang mengintegrasikan gerakan mouse atau mouse gesture sebagai cara yang mudah untuk navigasi situs. Opera juga memiliki beberapa fitur orisinil, termasuk loading halaman di background, pengganti skin, system management, dan lain-lain. Selanjutnya, Opera menjadi lebih terkenal dan sedikit nakal karena multi-page document interface yang bisa dibilang mendobrak tradisi web browser yang telah ada. Oke, kita lanjut lagi. Yang terakhir ya adalah ada yang tahu ini apa? Ini adalah Microsoft Edge. Meskipun sudah banyak bermacam-macam browser yang hadir, namun Microsoft tetap berusaha mengembangkan browsernya yang satu ini. Perusahaan Microsoft mengatakan bahwa Microsoft Edge merupakan browser user-friendly yang terintegrasi dengan Windows 10. Walaupun belum banyak yang mengetahui, namun browser ini patut Anda pertimbangkan. Microsoft menjamin pengguna dapat melakukan pencarian dengan cepat, nyaman, dan aman karena menggunakan sistem operasi yang terbaru. Dengan berakhirnya penjelasan tadi, maka berakhir pula pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ingat, jaga kesehatan, selalu di rumah ya.